ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Jadi hentikan kedunguan ini, dan kita makin lama makin tahu bahwa sangat mungkin ijazahnya asli tapi orangnya yang palsu tuh. Jadi sebetulnya ini skandal. Artinya dia jahat, dia begitu. Apalagi kalau dibuktikan dia salah tuh, bahwa ijazahnya itu palsu. Dianya asli atau ijazahnya asli, dia yang palsu. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Itu pertanyaan warga negara. Harus dijawab oleh kepala negara. Bukan malah mempidanakan. Bukan kepala negara. Saya mengamati proses panjang biasa ini. Tetapi ada hal yang absurd. Karena soal ijazah ini bukan soal pidana. Warga negara bertanya pada kepala negara. Kalau ternyata bahwa Presiden Jokowi pun punya ijazah yang asli dan orangnya asli, tapi dia sudah menyiksa publik bertahun-tahun. Jadi semua hal ini memperlihatkan pada kita bahwa kekacauan berpikir itu sudah terjadi dari awal. Kita ingin kembalikan masalah ijazah ini pada kepentingan akal sehat, yaitu diriset oleh Dr. Fulvan. Jadi biarkanlah riset itu berlangsung. Urusan pidana itu tidak boleh diajukan karena ini adalah pertanyaan warga negara. Harusnya kepala negara menjawab secara etis, bukan mempidanakan warga negara sendiri. Seandainya diketahui dari awal bahwa proses dia memperoleh jasa itu tidak benar, metodologinya kacau, maka mesti dibatalkan. Kan novumnya begitu kan. Nah sekarang untuk memperoleh novum itu dilakukan riset akademis. Nah riset akademis nggak boleh dihentikan, dia masih berlangsung riset itu. Jadi percaya pada publik bahwa publik menganggap kepalsuan dari Presiden Jokowi itu terbaca di dalam perilaku dia. Karena itu orang curiga, karena itu orang bertanya tuh. Jadi karena ada kepalsuan di dalam penampilan publiknya, orang curiga ini punya ijazah apa enggak, maka orang bertanya. Yaitu saya punya bukti bahwa tanda tangan rektor di ijazah UGM-nya Pak Jokowi itu palsu. Apalagi manusia satu ini. Buktinya saya bandingkan dengan ijazah lain yang asli tuh. Dia bandingkan. Itu titik awal ngambilnya tanda tangan aja itu sudah beda gitu. Ya, itu nanti kalau memang yang Desmond CS dan Egy Sujana CS ini mengalami apa tuh? Kekalahan lagi di sidang mereka, saya akan maju itu. Iya. Gitu. Tapi infonya nih kalau tanda tangan ya, soal tanda tangan ijazah, awalnya ijazahnya kan banyak. Rektor itu kan tanda tangan ijazah bisa ribuan gitu, nggak hanya ratusan tapi ribuan sekali kelulusan itu. Sederhananya, yang punyanya Pak Jokowi itu, ijazahnya yang diakui Pak Jokowi itu, tanda tangan pertama itu dari atas ke bawah. Tarian pertama itu dari atas ke bawah. Sedangkan yang lain itu dari bawah ke atas. Dari bawah itu kan nggak mungkin. Memang itu bukan tanda tangannya Pak Rektor. Barangnya itu asli, Pak Jokowi terima ijazah dan wisuda. Kemudian keaslian itu bisa digugurkan dengan pendapat Roy Suryo lewat otak-atik teknologi. Gak bisa, Kak. Itu faktanya asli. Malah kan saya kadang-kadang pernah di grup WA itu, ayo siapa yang berani mubahalah dengan saya? Wow. Iya juga ya. Tantangan gitu bagus juga ya. Oh iyalah. Ayo siapa yang berani mubahalah dengan saya? Iyalah. Kemarin ada yang mubahalah, dua-dua langsung masuk sejarah. Biasanya kalau memang ahli itu tendensius memihak, itu biasanya ditolak oleh hakim. Walaupun dia ngomong ABC segala, hakim menilai ini nggak objektif. Ahli itu kan harus objektif. Ketahuan karena dia strategi ini. Ya karena seorang ahli itu harus memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan yang diatur dalam KUHP maupun Kitab Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang ITE. Kalau dia ahli ITE, tapi kalau dia ahli pidana dia harus berbicara sesuai dengan KUHP maupun KUHP pidana. Itu yang dibahas dia, bukan kasusnya. Walaupun penjelasan yang disampaikan oleh ahli yang mereka mau pakai untuk meringankan ini di luar persidangan, tetapi di ruang publik ya dengan disiarkan ya kan, itu tetap nggak boleh. Nggak boleh, seorang ahli itu nggak boleh terkesan memihak. Baik gitu dari ahli penuntut umum maupun ahli daripada terdakwa, itu nggak boleh memihak. Dia harus netral. Karena itulah kompetensi yang dimiliki seorang ahli daripada yang lainnya. Kalau memang dia memihak, jadi pengacara aja dia. Jadi pembela. Ahli itu kan untuk menerangkan, menerangi ilmu. Makanya keilmuan dia itu sehingga dia dicap sebagai ahli. Maka ini ahli apaan dia nih? Kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan. Ya, semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti.
Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan, atau apapun? S1 aja nggak lulus. Saya menolak itu karena kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. Emang kan ditawarin? Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki? Tidak. Saya dosen aja. Saya hanya mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke. Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti duda itu. Tidak bermoral. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong Pak Hakim. Seorang duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. Duda yang tidak bermoral. 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan melayani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Kan jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Saya lanjutkan ya. Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Nah, itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality, itu sekaligus menghina para duda, dan saya memang bukan duda. Belum nikah aja. Kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bahwa Anda bukan duda gitu. Loh, saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin. Nggak pakai jas yang mahal, nggak pakai kata-kata yang rumit, nggak pakai protokoler berlapis, tapi jadi presiden 2 periode. Siapa dia? Pak Jokowi. Dari dulu sampai sekarang gayanya sama. Kemeja putih, celana hitam. Bukan karena beliau nggak bisa beli yang lain, tapi itu biar nggak ribet kalau bekerja dan ketemu sama masyarakat. Buat sebagian orang, kesederhanaan pasti dibilang pencitraan. Tapi bagi masyarakat, kesederhanaan itu memberikan rasa aman. Oh, penampilannya mirip saya. Oh, apa yang dia omongin, saya mengerti. Oh, apa yang dia pikirkan, saya nangkep. Itulah dampak dari kesederhanaan. Hanya, belusukan Pak Jokowi bukan sekedar jalan-jalan. Itu cara memahami masyarakat tanpa menggunakan mikrofon, mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa perlu pidato panjang-panjang. Karena di politik ini banyak banget orang yang pengen kelihatan hebat. Sebaliknya, Pak Jokowi pengen masyarakat merasakan dirinya hadir secara dekat bersama mereka. Tentunya, beliau mungkin bukan yang paling sempurna, tapi manfaatnya, kehadirannya nyata terasa. Jadi, gimana menurutmu? Apakah kesederhanaan masih berguna di dunia politik hari ini? Masih dong. Komen di bawah ya. Masih dong. Istilah sarjana muda, emang begitu Pak? Waktu Bapak masuk dulu pakai sarjana muda atau cuma Pak Jokowi? Maka tanya saya lah. Jangan orang UGM
tapi bukan alumni Fakultas Kehutanan bicara. Iya. Tanya sama saya. Bapak formulirnya sama sarjana muda dulu. Jadi begini, sarjana muda itu kan waktu masa transisi. Iya. Ya, itu penyebutan aja. Karena masa transisi bahwa kalau SKS-nya itu di bawah 120 SKS, itu disebutnya masih tingkat sarjana muda. Oke. Kemudian sampai dengan 160 SKS, artinya dari 120 tambah 40 SKS, itu S1 kehutanan. Karena sejak 78, Fakultas Kehutanan itu sudah S1. Iya. Sudah ada lagi mengeluarkan ijazah sarjana muda, itu nggak ada. Pembuktian konkretnya itu aja ya. Iya. Intinya sejak 78 sudah ada, tidak ada lagi istilah sarjana muda bagi Fakultas Kehutanan. Hanya penamaan karena masa transisi ya. Iya. Jadi sampai dengan 120 itu sarjana muda. Artinya di masa 77 ke bawah masih ada. Masih ada. Sarjana muda. Bahkan fakultas lain masih ada. Oh. Jadi nggak seragam seluruh game itu. Iya. Tetapi di kehutanan itu sejak 78 itu sudah S1. Oh. Sudah nggak ada lagi yang S1, namanya S1 lah. Kan nggak ada lagi gelar sarjana muda, nggak ada. Di IAIN masih ada. Di fakultas lain masih ada. Di tahun 80-an itu Pak ya. 80-an. Tapi kehutanan nggak ada. Dengan demikian sudah gugur lah yang namanya apa yang ditafsirkan oleh Rismond. Ya Rismond tahu apa tentang kehutanan? Rismond tuh apa soal kehutanan ya kan? Pesulap andal menganalogikan Roy Suryo CS ini seperti teroris yang menyandera korbannya dengan meminta banyak tuntutan. Jika tuntutan mereka dituruti, maka teroris-teroris lain akan mengikuti gaya penyanderaan yang mereka lakukan. Ini bahaya. Kasus ini akan menjadi sebuah contoh kepada kasus yang lainnya. Contohnya adalah jika ada sebuah penyanderaan terjadi, maka sebenarnya tidak boleh mengupayakan untuk menuruti keinginan dari para penyandera ini tadi. Karena kalau mereka ini dituruti keinginannya, mereka ini akan melunjak. Sehingga di kasus yang berikutnya, hal ini akan dijadikan sebuah benchmark bahwa pernah terjadi, diturutin, maka ini akan terjadi lagi. Lebih ke arah sana. Jadi kalau nanti ternyata ini tidak diproses secara hukum, ditakutkan serangannya ini tidak hanya akan menyerang Pak Jokowi saja, tapi akan merenet kepada yang berikutnya. Misalkan ke Pak Prabowo, atau ke tokoh-tokoh publik yang lain yang bisa saja diperkarakan secara itu tadi, ijazahnya palsu dan sebagainya. Karena ya banyak loh, tokoh publik, selebriti, yang mereka ini mendapatkan gelar